sana, bawa berita pesan, Pardia di sana. Pertama saya salut kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati atas terselenggaranya diskusi publik ini. Bagi saya ini kesempatan pertama untuk boleh mengikuti diskusi seperti ini. Di dalamnya saya mendapat kesempatan untuk boleh mendengarkan juga mendapatkan refleksi selama setahun memimpin Belu seperti apa dan bagaimana. Yang kedua, saya ucapkan profesiat kepada Bapak Bupati, juga Wakil Bupati, apresiasi positif, profesiat untuk pelayanan selama 1 tahun. Dalam memimpin Belu selama 1 tahun, saya melihat mimpi untuk masyarakat Belu yang sehat, berkarakter, dan kompetitif. Saya melihat dalam refleksi, dalam laporan tadi, saya melihat bahwa mimpi tersebut terhadap masyarakat Belu yang sehat, programnya dalam 1 tahun bisa dilihat bentuknya. Ada program yang dilaksanakan berkaitan dengan masyarakat Belu yang sehat. Ada pencanangan pelayanan pengobatan gratis dengan memakai KTP. Sebagai masyarakat Belu, saya harus beri kesaksian bahwa banyak anggota masyarakat Belu ini yang sudah merasakan baik dan untungnya pelayanan gratis pengobatan dengan memakai KTP. Apa yang disampaikan tentang keluhan pelayanan yang disampaikan tadi, itu adalah satu hal kecil yang datang dari pengalaman tiap orang. Tetapi satu hal positif bahwa banyak masyarakat Belu ini, termasuk saya, sudah mengalami baiknya program pelayanan pengobatan gratis dengan memakai KTP. Yang kedua, menjelang diskusi publik ini dalam 1 tahun, refleksi 1 tahun kepemimpinan pemerintah yang sekarang, memang ada banyak berita yang ditulis di media. Ada banyak penilaian yang muncul. Yang oleh Pak Herman tadi mengatakan lebih baik kita menyampaikan pikiran positif untuk membangun energi positif. Ada banyak berita, ada juga 1-2 berita yang muncul di media tentang beberapa ruas jalan di kota ini yang dibuatkan rincian dari ruas jalan ini ke sini dan beberapa tempat dinilai sedang memprihatinkan. Saya pribadi sebagai warga masyarakat Belu, saya lalu katakan setelah membaca berita ini, saya lalu katakan dalam bahasa Tetun, naik-naik, pelan-pelan, karena sedang dikerjakan, sedang diusahakan. Kita berada dalam derap langkah, 1 demi 1 akan diatasi, 1 demi 1 akan ditangani. Pak Bupati, Pak Wakil, saya langsung saja. Saya perkenalkan, nama saya Yerem Kelau, asal dari Dusun Nila, Desa Naikasa, Kecamatan Tasbar. Pekerjaan saya ternak, tapi basic ilmu saya mesin. Lucu semua ini lucu. Dan saya tampil lucu dan saya agak gila. Karena membangun Belu perlu orang gila. Karena orang gila tidak pernah memperhitungkan untung dan rugi. Saya beternak babi, itu pekerjaan yang dianggap kuno. Dan memang kuno, sejak sebelum 2000 tahun yang lalu, itu sudah ada. Kaum milenial tidak mau beternak babi, tapi saya hadir di sini sebagai beternak babi. Dulu saya dianggap sampah. Saya berusaha, orang gusur saya, atau bebek datang, karena saya sampah. Tapi pemerintah hari ini melihat saya pakai kacamata, mata apa yang mereka lihat?
tapi mata lebah. Di atas tumpukan sampah ada madu. Saya berawal dari 2 ekor babi. Dan kini saya memiliki Bapak Bupati dan Bapak Wakil sampai di rumah. Kadang-kadang bisa 100 lebih, kadang-kadang bisa 70-60 karena saya menjual anak babi. Tapi saya orang Mesir, saya tidak mengerti tentang peternakan, tapi saya mau belajar. Anak-anak muda masih punya kesempatan banyak, harus belajar. Dan hari ini kita di sini, kita meminta, kita memberikan beban kepada Bapak Wakil Bupati dan Bapak Bupati dan semua OPD di sini. Tapi kita bagaimana cara kita membantu mereka untuk menyelesaikan masalah di Belu. Dari peternakan babi yang saya jalani, saya sudah membantu pemerintah, yaitu menyiapkan air bersih untuk 15 kakak dengan mendiri, swadaya saya sendiri. Jumlah jiwa 102 jiwa. Tapi saya di sekolah peternakan masih banyak sebuah adik-adik peternakan. Kenapa kamu tidak bisa? Saya bisa. Seharusnya kamu bisa. Yang kedua, saya dengan mandiri, saya tidak mau meminta, tapi saya mau memberi. Saya membantu masyarakat, membuat kelompok-kelompok kecil, binaan saya sendiri. Karena itu tanda rasa syukur saya kepada Tuhan. Karena ASF, saya punya babi tidak mati. Saya butuh anak-anak muda yang punya semangat. Dan saya sekarang membuat kelompok saya, 7 kelompok. Tapi saya tidak jumlah jiwa, tapi saya jumlah kakak, 35 kakak. Dan saya kasih saya punya babi untuk mereka pelihara dan untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Dengan sistem yang saya bangun, jual 1 pintu. Sehingga petani itu, peternak itu tidak dirugikan. Dan kita harus melindungi mereka. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil dan Bapak Sekda dan seluruh OPD yang sudah mendukung saya, mengirim saya ikut pelatihan, dan saya lakukan itu hasil itu. Saya membuat vokasi pupuk organik. Karena saya ini polusi, saya ini sampah, saya harus membuat sampah ini jadi berguna. Dan saya membuat pupuk organik, dan saya membantu siapa saja kalau mau memakainya. Yang berikut, saya menerima siapa saja yang mau bergabung di kelompok Latipu. Karena saya punya nama kelompok namanya Latipu. Tidak boleh tipu. Kalau mau membangun Belu harus orang tidak boleh tipu. Kalau orang tipu-tipu percuma. Jadi itu kelompok saya dan usaha saya adalah Latipu. Kelompok tani ternak Latipu dan perusahaan ternak babi Latipu. Tidak boleh tipu. Itu roh. Jadi saya pesan untuk ini, saudara-saudara saya, adik-adik saya yang muda, jangan menganggap rendah itu bertani. Karena kita memberikan kehidupan bagi banyak orang. Dan satu hal lagi, kita perlu mengolah limbah ini untuk melindungi bumi yang kita injak ini. Ini waktu terbatas, terima kasih. Salam sejahtera, harus semangat membangun Belu. Semangat! Saya kira diskusi ini bukan yang pertama dan terakhir. Kita akan melakukan diskusi publik seperti ini. Mungkin kita pecah segmen-segmennya dalam pendidikan, peternakan, pertanian ya. Jadi ini sesuatu hal yang kami pikir baik dan kami adakan seperti ini. Tentu juga kita akan menghadirkan narasumber-narasumber dan pembahas-pembahas dari berbagai komponen masyarakat ya, yang punya kepedulian terhadap Kabupaten Belu ini untuk lebih maju lagi. Ya, jadi terima kasih Romo Deken, masukan-masukan dan kritik dan saran kami tetap dengarkan, dan kita akan lakukan kegiatan ini secara berkesinambungan, secara periodik. Yang kedua, kenapa kita juga minta kepada orang-orang yang atas usahanya sendiri ya berjuang mati-matian untuk menghidupi diri dan saat ini sudah berhasil. Kita jadikan role model dan kita akan dukung beliau untuk naik kelas. Mungkin dari hal permodalan dan lain, karena dari segi ini dia sudah cukup mapan ini ya. Kami sudah lihat peternakannya ya, bahkan dari mata rantai
terhadap ekosistem dengan pengolahan-pengolahan limbah ternaknya bisa sudah menghasilkan berbagai macam hal yang bisa menyehatkan, bisa untuk pertanian, pupuk organik dan lain-lain. Dan beliau ini di Nela, Dusun Nela, bahkan Pak Camatnya sudah juga memberikan arahan kepada desa-desa yang mau membeli ternak, ya, anakan babi untuk desa-desa dengan menggunakan dana desa untuk pemberdayaan. Saya kira ini baik ya, dibeli dari ini, dan mudah-mudahan Pak Yerem yang saya lihat sudah merupakan inti dan punya plasma atau punya anak cabang-cabang atau petani-petani yang dibina, ini sudah berkembang, dan kita akan dorong Pak Yerem untuk naik kelas ke kelas yang lebih tinggi ya. Tepuk tangan untuk Pak Yerem dan anak-anak muda masyarakat Belu ini kita jadikan contoh. Ini membuka peluang usaha, ya, membuka peluang kerja. Bukan di peternakan ini saja, mungkin ayam dan pertanian dan lain-lain. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang hari ini sudah hadir di sini, sekali lagi narasumber dari Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Romo, para pemuka tokoh masyarakat, ya, adik-adik sekalian dari PNKRI, DMNI, tokoh perempuan, dan semuanya undangan pengusaha dan lain-lain. Dan kepada RRI yang hari ini sudah mensupport kegiatan ini sehingga bisa disiarkan secara langsung, masyarakat Kabupaten Belu maupun siapa saja yang bisa mengakses diskusi ini. Terima kasih atas kontribusinya, terima kasih atas masukan dan sarannya. Tetaplah kita berjuang bersama untuk masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif. Tuhan memberkati, selamat Paskah untuk semua, selamat berpuasa, dan untuk umat Islam tentu selamat menyongsong Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih.